Nasional Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, M.Hum, kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Marwan, dan seluruh jajaran. Tadi ada hadir Pak Ketua Senat juga, terima kasih. Seluruh guru besar, dosen, sivitas akademika di lingkungan Universitas Syah Kuala. Yang saya hormati, saya banggakan pula Pak PJ Gubernur Aceh yang diwakili oleh Bapak Asisten 1. Terima kasih Pak atas perkenannya hadir. Yang di sini didampingi juga oleh Kepala Dinas Perpustakaan Arsip Aceh, Pak Dr. Rediandra, rekan kami. Yang saya hormati Forkopinda, ada dari Kapolda, ada dari Pangdam, ada dari Kejaksaan. Matur nuwun, terima kasih atas dukungannya kepada Andri, pada kearsipan di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para rektor, para pimpinan perguruan tinggi. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, tapi di sini ada Prof. Ishak dari UTU, ada dari Araniri mewakili Pak Mujiraman. Salam hormat untuk Pak Rektor. Juga sahabat-sahabat kami dari instansi pusat, ini saya lihat ada BNKG, Pak Karomum, ada dari Perpustakaan Nasional, ada dari LAN, ya dari BKKBN, dari BPK, ya dan mohon maaf dari kebudayaan, ya kemudian tentu saja dari BSI, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan wabil khusus para peserta, para mahasiswa yang berbahagia, sahabat-sahabat yang bermitra dengan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan sangat istimewa Bapak Konjen, Bapak Takonai yang sudah bekerja terus dengan Andri, Prof. Nisi dari CSAS yang terus bekerja sama dengan kami membantu kearsipan Indonesia. Para narasumber yang berbahagia dan juga Mas Ikhwan, Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh dan seluruh staf Balai Tsunami Aceh, Bu Sestama, Pak Deputi dan para direktur, para kepala biro yang hadir dari Andri, dari pusat, terima kasih juga atas dukungannya. Saya dibuatkan teks dan dikirim tadi malam dalam bahasa Inggris. Jadi saya mau menerjemahkan teks ini langsung ke dalam bahasa Indonesia. Karena saya tidak mau membaca ini dalam bahasa Inggris. Nanti saya dikira sombong. Gitu. Nah supaya tidak sombong, saya tidak mau kalah, saya mau punya pantun. Pantun saya khusus untuk, ini pantunnya sangat istimewa. Pantun pendek. Mohon dikasih cakep sekali aja cakepnya. Karena kalau cakepnya 2 kali biasanya bohong yang kedua. Anak soleh namanya Bayu. Masyarakat Aceh, I love you. Iya, itu saja yang saya ingat. Jadi kalau Pak Asisten tadi dibikinin pantun, ini enggak saya, jadi ya sudahlah, enggak apa-apa. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa berkumpul hadir dalam acara yang sangat penting ini. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
untuk keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai umatnya di akhir zaman. Saya tadi tidak meneteskan air mata karena ilustrasi yang disampaikan oleh adik-adik kita dari SMA tadi sangat bagus. Bagaimana gelombang, bagaimana situasi pada masa waktu itu. Saya kira semua yang hadir di sini ikut merasakannya. Karena memang memori, ingatan tentang 20 tahun yang lalu, itu melekat betul pada kita. Tidak hanya masyarakat Aceh, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia merasakan itu. Kepedihan, ya, satu bencana yang luar biasa yang menyentuh semua hati manusia. Sehingga pada waktu itu hilanglah rasa kebencian, hilanglah rasa permusuhan satu sama lain. Yang ada hanya perasaan kesedihan, perasaan kesamaan, perasaan satu ikatan sebagai manusia. Saya kira merawat ingatan ini bagian dari upaya kita, ya, untuk memelihara apa yang pernah kita punya. Karena kata seorang filsuf, kita itu sebetulnya adalah apa yang kita punya. Kita sesungguhnya adalah apa yang kita ingat. Kalau kita tidak punya ingatan apapun, maka kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita ada karena kita ingat. Nah, merawat ingatan itu bagian dari upaya memperkaya diri kita, memperkaya masyarakat Aceh, memperkaya Indonesia, memperkaya dunia. Karena apa yang kita punya adalah apa yang kita ingat. Kalau kita nggak ingat kan itu nggak tahu punya siapa. Gitu. Ya, jadi itu betul sekali merawat ingatan sebagai satu tema sangat tepat. Dan kita tahu ingatan kita itu sangat terbatas. Saya kira saya sangat bangga karena anak-anak SMA mengingat peristiwa yang barangkali mereka belum lahir. Saya yakin bahwa anak-anak Aceh yang milenial, yang umurnya di bawah 20 tahun, tidak merasakan. Mungkin dia ngapain sih memperingati? Karena tidak merasakan, karena kita cepat lupa. Ya. Nah, oleh karena itu merawat ingatan kalau hanya dengan ingatan yang ada di dalam memori kepala kita itu tidak bisa lestari. Oleh karena itu ada arsip. Arsip itu menjaga, merawat ingatan kita supaya lebih tahan lama dan lengkap. Tidak ada arsip, kita tidak bisa mengingatnya kembali karena ingatan kita yang sangat terbatas. Tadi Pak Asisten bisik-bisik ke saya. Beliau tinggal di sekitar kapal apung, menceritakan peristiwa yang demikian sangat tragis pada waktu itu. Dan tidak hanya beliau, hampir semua masyarakat Aceh punya ingatan tersebut. Kalau ingatan itu sekedar dibiarkan menjadi ingatan, maka tidak bisa menjadi pembelajaran. Oleh karena itu ada arsip. Dan di sini ada Balai Arsip Tsunami Aceh. Tepuk tangan untuk Balai Arsip Tsunami Aceh. Tetapi merawat ingatan, merawat arsip aja tidak ada gunanya kalau tidak dimanfaatkan untuk membangun inspirasi, untuk membangun ketangguhan. Oleh karena itu di USK ada TDM-RSC. Tepuk tangan untuk USK. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita dibantu oleh banyak negara, termasuk dari Jepang. Maka di sini ada Prof. Nisi. Tepuk tangan untuk Prof. Nisi dong. Dan pemerintah Jepang yang membantu kita, Pak Konjen juga. Jadi pekerjaan saat ini adalah pekerjaan kolaborasi untuk merawat ingatan, merawat arsip, merawat dokumentasi. Saya mohon seluruh masyarakat Aceh yang punya cerita, tolong ceritakan itu dan simpan di Balai Arsip Tsunami. Karena Balai Arsip Tsunami juga punya kegiatan wawancara. Ceritakan saja, direkam sendiri, diserahkan juga tidak apa-apa. Nanti tinggal diverifikasi. Kemudian
saat ini juga kita akan launching aplikasi Memory Graph yang isinya juga mendonasikan arsip yang dipunya ya untuk menjadi suatu koleksi besar yang akan berguna untuk merawat ingatan. Tidak ada gunanya Bapak dan Ibu menyimpan arsip masing-masing. Ya, simpan saja, serahkan kepada negara, dalam hal ini Balai Arsip Tsunami Aceh. Jadi siapapun ya, masyarakat Aceh, masyarakat dunia bisa melihat kembali. Untuk membangun apa? Membangun awareness, ya, membangun satu kesiapsiagaan sehingga menjadi bangsa yang tangguh. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua kejadian tentang tsunami sebelum, pada saat maupun sesudah terekam di dalam arsip. Tidak semua pula ingatan itu terekam dalam memori kita. Oleh karena itu harus kita padukan. Ya, semua sarana yang kita siapkan saya harap bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin cerita sedikit. Ketika tadi diceritakan dalam video, saya ketika tahun 2005 presentasi di Suzhou di Cina di hadapan Memory of the World UNESCO. Saya mempresentasikan tentang arsip konferensi Asia Afrika. Ada 13 juri yang hadir, ya para ahli. Dia sangat tertarik dengan konferensi Asia Afrika. Tetapi di tahun 2015 mohon maaf, dia justru mendorong Indonesia untuk mengajukan arsip tsunami sebagai Memory of the World. Ada 3 ahli Memory of the World dari Paris, dari Australia, ya, dari Inggris yang meminta Indonesia agar mengajukan itu. Kemudian Indonesia berupaya, kita menghubungi India, menghubungi Thailand, menghubungi Sri Lanka, menghubungi negara-negara yang kena hantaman tsunami. Tapi mereka tidak punya arsipnya. Arsipnya masih disimpan di Kementerian Luar Negeri atau di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Arsip nasional di negara-negara tersebut tidak menyimpan. Kita hanya menemukan 2 video di Sri Lanka. Di arsip nasional, video yang berasal dari TV Sri Lanka. Sementara syaratnya UNESCO untuk mengajukan arsip tsunami sebagai Memory of the World itu harus join nominasi. Sehingga pada waktu itu kita agak sedikit memaksa Sri Lanka untuk tanda tangan formulir join nominasi. Sehingga sebetulnya hari ini nanti ada pembicara Kepala Arsip Nasional Sri Lanka tapi tiba-tiba berhalangan. Padahal kita punya memori yang sama dengan Sri Lanka terkait dengan arsip tsunami. Dan tidak pakai lama, perjuangan itu hanya 1 tahun di 2016, 2017, arsip tsunami diakui sebagai Memory of the World. Tepuk tangan dong ini. Mengapa saya minta tepuk tangan Bapak Ibu? Karena memperjuangkan sebuah koleksi arsip menjadi Memory of the World, itu ada yang bertahun-tahun, ada yang belasan tahun nggak berhasil. Tapi arsip tsunami kenapa berhasil? Karena Yurinya juga memiliki memori yang sama dengan kita. Dia bisa membayangkan, dia ikut merasakan tentang ingatan pada waktu itu. Sehingga Yurinya nggak pakai babi bu, nggak pakai repot, dia langsung setuju. Karena memang itu memorinya seluruh dunia. Dan kita bisa membuktikan dari arsip-arsip yang tersimpan. Ya, ada 10.000 meter arsip yang tersimpan di Balai Arsip Tsunami Aceh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian tidak hanya sekedar diakui sebagai Memory of the World. Oleh karena itu di tahun 2021, Balai Arsip Tsunami itu kita jadikan sebagai pusat studi arsip tsunami. Pusat studi ini saya mohon untuk para mahasiswa, masyarakat, untuk silahkan menggunakan arsip yang ada di sana untuk penelitian, untuk mengenang kembali, untuk membaca kembali, dan kemudian mungkin melengkapi dari apa yang kita punya, merangkai kembali peristiwa itu untuk pembelajaran kita di masa depan. Saya juga senang, saya ingin melaporkan terima kasih Pak Rektor kemarin diutus Prof. Yusir untuk menyampaikan pengalaman Aceh, pengalaman Indonesia di Forum Internasional UNESCO di Paris, saya kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu.
Di sana juga dipamerkan arsip-arsip tsunami yang ada di Aceh. Jadi sekali lagi bahwa ingatan kita itu sudah menjadi ingatan dunia. Oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu, institusi Bapak dan Ibu, Bapak Ibu perorangan, komunitas yang Bapak Ibu punya, memiliki koleksi arsip tentang tsunami, jangan disimpan sendiri. Ini sudah menjadi memori dunia. Kewajiban kita, arsip ini harus kita akseskan secara internasional kepada dunia. Dan di sini banyak negara yang akan membantu kita. Ada dari Jepang, dari Amerika, dari Prancis dan sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama merawat ingatan dan membangun ketangguhan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas kerjasama kolaborasi yang sangat baik di saat ini. Mohon izin ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka peringatan tsunami yang ke-20 tahun secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Imam Gunarto yang telah membuka acara peringatan 2 dekade gempa dan tsunami Aceh. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Karena sesaat lagi kita akan memasuki acara launching project aplikasi Memory Graph. Untuk itu kami mengundang Bapak Pejabat Gubernur Aceh, Bapak Dr. Haji Safrizal ZA MSI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andir Syakir MSI selaku pelaksana harian Asisten 1 Sekretaris Daerah Aceh. Bapak Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Marwan, Bapak Konsul Jenderal Jepang di Medan, Dr. Takanoi Susumu, serta Ibu Profesor Nishi Yoshimi. Itu bisa naik ke atas panggung kehormatan. Bersama-sama akan kita saksikan launching proyek Memory Graph Aceh Tsunami 2004. Dalam proses ini kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk meletakkan telapak tangan pada layar kaca di belakang Bapak Ibu. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan pandu bersama dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Indonesia bersama Asian Studies Kyoto University.